warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Barakallahu alazim. Bumi sedang dihadapi suatu masalah, yaitu virus yang tak terlihat membuat seisi bumi ini takut karenanya. Begitu pula Allah ingin melemahkan kesombongan, kekuatan di bumi ini dengan suatu hal yang kecil, sebagaimana Namrud yang memiliki kekuasaan besar tapi hanya dijatuhkan oleh seekor hewan yang sangat kecil, yaitu virus COVID-19 yang mulai muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, dan menyebarnya pun bukan cara seperti virus lainnya, yaitu melalui benda ke benda. Virus ini tidak sebar melalui udara. Ini begitu cepat dari orang ke orang. Makanya kita untuk saat ini untuk membatasi kontak fisik pada orang lain, terutama dengan bersalaman. Dalam Islam, mengucapkan salam itu sangat dianjurkan. Begitu juga dengan bersalaman. Namun untuk saat ini menjauhkan dari keburukan itu lebih diutamakan daripada mendekatkan dengan kemanfaatan. Jadi untuk saat ini kita batasi dulu. Berikutnya kita juga dianjurkan oleh pemerintah untuk mengkarantina diri kita sendiri. Bahkan bahasa Arabnya yaitu hajrun sihiyyu, yaitu karantina diri. Itu juga seperti hadis Rasulullah SAW, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fala tafirru minhu, yang artinya apabila kamu mendengar wabah di suatu negeri itu, maka jangan kamu memasukinya. Namun jika kamu berada di dalamnya, maka jangan kamu keluar. Yang berarti Rasulullah menyuruh kita untuk mengisolasikan diri kita, karantina diri kita di rumah kita masing-masing. Karena apa? Nabi melarang kita untuk datangi tempat itu yang diberikan wabah agar kita tidak terkena wabah itu. Namun jika kita berada di tempat itu, jangan keluar. Kenapa? Takut nanti jika dirimu sudah terkena wabah itu, kamu keluar ke daerah yang tidak terkena wabah, kamu jadi penyebar, penular orang-orang lainnya di negeri itu, sehingga semua negeri jadi terkena wabah semua. Dalam kaidah usul fikih menyebutkan la daror wala diror. Kamu jangan memberatkan dirimu sendiri dan orang lain. Jelas kamu bisa jadi kamu jadi sumber penyakit itu, karena di samping ada pahala jariah, bisa jadi dosa jariah. Bisa jadi kamu terkena dosa jariah karena menyebarkan penyakit itu. Yang selanjutnya adalah social distancing, yaitu menjauhkan diri dari keramaian. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Amr bin As ketika menjadi pemimpin di Syam, karena pada saat sebelumnya ketika dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam itu terkena wabah. Nah, di saat dia memimpin, dia memberikan himbauan kepada para rakyat-rakyatnya untuk mengasingkan diri ke gunung-gunung. Karena apa? Pada saat itu wabah menyebar sebagaimana kobaran api. Ketika sumbernya sudah tidak ada, maka api tidak berkobar. Itulah cara yang dilakukan oleh Amr bin As pada saat ada wabah di negeri itu. Dan itu suatu hal yang efektif, karena dari situ wabah itu tidak ada lagi di Syam. Kita sebagai warga negara yang baik, lebih baik kita patuhi apa kata pemerintah. Karena dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jika kata pemerintah itu baik, dia memerintahkan untuk kebaikan, yang membawa manfaat kepada kamu,
akan yang membawa dosa kepada kamu, maka patuhilah. Insya Allah ada pahala di kebijakan tersebut. Maka dari itu teman-teman jangan dulu keluar rumah, asingkan diri dulu, karantina diri dulu untuk kemaslahatan bersama. Ikuti dulu kata pemerintah, selama itu hal baik lakukanlah. Dan jadi masa saat ini ada masyarakat yang ngeyel, yang dia berbicara, ngapain, takut sama corona, takut sama Allah. Di sini Islam memberikan suatu gambaran pada teman-teman bahwa kita takut dengan suatu hal itu boleh dalam Islam, terutama pada wabah ini. Tidaklah potongan hadis Rasul berkata, larilah kamu dari wabah itu seperti kau lari dari singa. Semenjak kamu takut pada wabah itu, tidak lebih takut pada Allah, itu diperbolehkan karena itu adalah manusiawi, hal yang sangat manusiawi bagi kita takut pada hal itu. Selama kita tidak melanggar perintah Allah, itu tidak apa. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu takut pada corona, dengan wabah itu malah kamu tidak mau sholat lagi, nggak mau untuk beramal lagi. Disitulah penyebabnya. Itu juga ada juga pendapat yang mengatakan sama aja, walaupun kena corona nggak corona juga mati. Tapi di sini jadi satu pertimbangan adalah jika kamu tidak kena corona dan kamu bisa menyebarkan ke keluarga lain, maka itu ada hal yang sangat riskan, malah itu akan mendapatkan dampak yang besar. Malah itulah yang sangat-sangat dilarang oleh Islam, yaitu kamu memudaratkan orang lain juga. Bisa di situ juga ada dosa jariah untuk kamu, menjadi sumber menyebar wabah itu, terutama di keluargamu. Saat ini gak apa-apa di rumah aja, jangan kemana-mana jika tidak ada hal yang penting banget. Jika memang kamu ingin keluar rumah, maka benar-benar diri kamu di safety, yaitu dengan misalnya keluar menggunakan masker atau kimama dan bahasa Arabnya, menggunakan jaket yang lebih aman lagi, cuci tangan ketika ingin keluar rumah, dan jika sudah pulang ke rumah sebelum menyentuh apapun maka lebih baik cuci tangan lagi, karena virus corona ini dia menempel ke benda-benda dan cukup dengan cuci tangan pun bisa dia akan hilang. Dan jangan lupa kita untuk berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar, kita taati kata pemerintah sebagaimana Umar yang menjauhi wabah itu juga dengan Ammar bin As ketika ia berusaha untuk menghapuskan wabah itu. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka yang sudah terkena segera disembuhkan, dan kita yang belum terkena dijauhkan dari wabah itu. Ingat, jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois, kita harus mementingkan orang lain juga. Kita harus mementingkan bagaimana para tenaga medis susah payah untuk menyembuhkan pasien corona. Maka dari itu, kamu taati pemerintah, jangan keluar dulu. Jika tidak ada kepentingan, jangan keluar. Jika ada kepentingan, keluar bentar. Jika sudah selesai, maka segera pulang. Hindari dari keramaian. Jika ada 1 juta orang seperti kamu yang ngeyel, maka kasihan mereka tenaga medis yang kewalahan untuk menyembuhkan pasien ini. Dan saya mengutip apa kata Gus Dur, kok gitu aja repot. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita bersama. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.